sesi 2 ini ada sesi tanya jawab, tapi sebelum ada tanya jawab sedikit tentang teknik membidik ini ya. Dan tentunya sebenarnya juga ini juga sudah dibahas sekali lagi ya di Mudzakarah, mungkin di channel YouTube entah siapalah yang pasti membidikan. Dan alhamdulillah tadi ada yang ibaratnya pernah sebelum di tradisional ini yang sudah dimain di modern, busur modern, sehingga sebenarnya tidak jauh apa yang dipakai dibidikan di busur modern pun itu adalah pengembangan daripada busur tradisional gitu loh. Oke ya, jadi ini nanti akan kita coba untuk kembali, dan sekali lagi perspektifnya ini adalah apa yang saya gunakan, teknik yang saya gunakan selama ini untuk menambah atau mengupgrade skill seperti itu, karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk di antara teknik-teknik yang sudah disampaikan oleh para ulama dan masuk tulisan-tulisan tentang panahan, tetapi di situ ada rangkuman yang mana kesepakatan ya, daripada ulama Imam panahan itu sendiri yang membahas bahwasanya ini loh di antara teknik ini, madzhab ini yang terbaik, ya kan? Sehingga tinggal kita pakai saja. Jadi tidak usah mungkin kita nyari bagaimana kita menjalankan sunnah yang lainnya, tidak usah ditanyakan kenapa. Pakai dulu, nanti lama-lama dengan merasakan oh ternyata yang kita dapat dari teknik ini adalah seperti ini. Alasan kenapa kita pakai teknik ini adalah seperti ini. Nah, oleh karena itu di membidik ini, ya, teknik membidik ini kita sudah pahami bahwasanya membidik ini hanya dua saja, ya, hanya ada dua saja cara untuk membidik dan menstabilkan ya. Yang pertama itu di anak panah. Jadi kita membidik itu pakai ujung anak panah, ya. Kita membidik pakai ujung anak panah. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan memakai bidikan di busur. Oke, kita bahas satu persatu dengan insyaallah lebih singkat bahwasanya membidik yang pertama adalah dengan ujung anak panah. Simpelnya ujung anak panah ini ya kita arahkan posisinya itu ke dalam target. Kan begitu. Simpelnya seperti itu, karena memang di buku-buku dan juga pembahasan Mudzakarah seperti itu. Cuman memang terkadang aplikasinya kita yang sering itu entah terlupakan atau mungkin belum paham. Nah, itu yang seringnya teman-teman bingung membidik itu. Oke ya. Baik, membidik anak panah simpelnya ya. Ujung anak panah ini kita arahkan ke target. Ya, kita arahkan ke target. Jadi kita membidik, menarik ya kan. Yang kita lihat ujung anak panahnya. Ya. Ujung anak panah, kemudian ujung anak panah itu kita tempatkan posisinya di target. Ya, di target. Kalau ini di target kuning berarti kita arahkan ke target kuning. Itu simpelnya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian tergantung dengan beberapa cara, ya. Tergantung dengan beberapa cara yang akan kita pakai targetnya, ya. Biasanya itu tidak lepas untuk posisi kestabilan di dalam manah akurasi ini jangan sampai terlepas dari konsistensi 4 hal juga, ya, 4 hal juga. Dimana kalau tadi ada 4 kelurusan, ya, ini termasuk 4 hal juga yang kita tidak boleh terlepas. Ya, jadi tolong dibedakan 4 hal kelurusan, ya. 1 ujung anak panah, ya kan. Kemudian 2 knocking point, ya kan. Kemudian 3 anchor point sama lengan, kan begitu ya, lengan kanan ini yang sudah tertulis. Nah, di sini masih ada problem, yaitu ada tambahan satu lagi yang belum kita konsistenkan, yaitu eropas ya. Eropas atau biasa dipakai kalau di modern ada res ero. Kenapa ada res ero? Ini pengembangan daripada tradisional. Kalau pakai eropas terkadang itu bisa melihat bagian sisi eropas busur kita itu mungkin ini masih 1 titik ya. Tapi kalau di beberapa teman-teman
Ini terlihat goresannya itu buahnya, mulai yang bawah sampai atas itu goresannya ada. Berarti apa? Konsistensi di eropasnya itu belum dapat. Kelurusan anak panah, ujung anak panah membidik dapat. Knock point sudah diberikan knock pointnya, ya kan? Kemudian anchor point sudah distabilkan, tapi eropasnya berubah-berubah, ya kan? Jadi sama. Oleh karena itu, sebisa mungkin busur itu kita setting untuk lebih maksimal mendapatkan akurasi dengan cara satu, ya, ini 4 hal yang kita juga tidak boleh lupakan selain yang 4 kelurusan tadi. Satu, eropas. Terus gimana busur kita ini? Tidak ada eropasnya, tidak ada tandanya. Ini memang busur Javanese ini tidak ada tandanya sebenarnya. Eropasnya sebelah mana nggak tahu, titik tengahnya mana nggak tahu kita, ya kan? Nah, yang paling simpel untuk menentukannya itu adalah kita bisa ngambil, jadi ada namanya titik imbang daripada busur itu sendiri. Nah, titik imbang kita bisa ambil seperti ini, pokoknya imbang lah pokoknya. Ojo timbangannya dicekel polisi, gue timbangan stiker pak, guyon didik, ya. Ini titik imbang dari busur. Kalau kita narik di tengah-tengah sini, kurva busur ini akan sama melengkungnya. Setuju ya? Sepakat, karena di tengah loh Pak. Kecuali kalau limbsnya ini kayak busur Korea, ya, itu lebih panjang. Atau sekarang ini, boyer-boyer sekarang ini sekarang perkembangannya bikin busur itu sudah tidak simetris, asimetris. Itu memang dibuat asimetris atau nggak sengaja asimetris? Guyon lagi Pak, ini boyer-boyer nih, yang gini ya nih. Ya, jadi ada yang dibikin asimetris. Kenapa? Karena di situ ada posisi knock point yang justru dengan asimetris itu ketika ditarik dia simetris. Busur Korea asimetris, tapi kalau ditarik ya dengan menempatkan knock point yang benar, posisinya dari simetris ketika ditarik. Kan ada juga busur ketika ditarik itu lebih condong ke tarik yang atas, lebih condong ke tarik yang bawah, kelihatan dari kurva ketika ditarik. Nah, itu bisa dikoreksi. Nah, biasanya itu sering terjadi ketika kita salah menempatkan juga di knock point. Nah, knock point ini urusannya nanti juga sama dengan eropas gitu loh. Nah, ini paling simple ya. Yang pertama, eropas ini kita harus stabil. Yang kedua, knock point. Nah, cara menentukan knock point ya kan tergantung dengan eropas. Nah, ini eropas tidak ada. Busur Javanese tidak ada eropasnya. Kalau kita beli langsung busur yang model Turkish atau yang agak sedikit kayak body gitar gitu kan, itu lengkungan itu pasti bisa dipastikan itu adalah eropasnya, kan begitu? Ya, kita tahunya di situ ada lengkungannya, pasti eronya di situ. Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Kadang lengkungan ini ketika handle, ya bagi yang boyer-boyer tahu, handle dipasang kayu, ambil mal, tempel gambar gerendo, ngoten nggih. Belum ditentukan. Nah, cara menentukannya seperti ini. Ini bisa dicoba di busurnya atau boyer juga. Sebelum menentukan mana posisi eropas dengan lengkungan, kita ambil titik tengahnya dulu atau titik imbangnya, titik tengah ya, titik imbang. Nah, setelah imbang ini kita ambil bisa 3 jari ya, bisa 4 jari. Nah, letaknya inilah yang kemudian kita berikan knock point. Nah, ini kita letakkan knock point. Nah, setelah itu baru kita knock point bikin. Setelah knock point bikin, pasang anak panah. Pasang anak panah, baru kita lihat kalau memang sudah ada busur yang sudah jadi tadi, kita taruh di eropasnya, dia dapat seperti apa busurnya. Posisi anak panah pun juga seperti apa, ya kan? Nah, dengan
konsep seperti ini salah satu juga safety yang bisa diberikan kepada busur dan juga pemanah tanpa kita menggunakan alat safety yang saya sampaikan di awal. Nah ini kan sebenarnya kan normal, tapi dari sinilah justru safety-nya yang di sini ini. Loh itu ironi bukel, ini safety-nya. Anda nih ya kak, coy. Ini safety-nya apa? Tangan kita nggak pakai glove, tidak pakai sarung tangan di sebelah kiri, ini sudah safety. Nah kemudian bagaimana kalau saya mengambilnya lurus? Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lurus gini ya baru kamu pakai safety, karena ini tidak safety. Karena pasti menggores di lengan kita, di tangan kita. Ya, itu kaitannya sekali lagi di safety ya. Oke, ini cara menentukan knock point seperti itu. Ambil 3 jari atau sampai 4 jari, tentukan knock point-nya. Oke. Jadi satu aeropass. Kemudian yang kedua adalah knock point. Ini nggak boleh berubah. Berubahnya 2 titik ini aja itu sudah menentukan akurasi dari panahan kita. Kan begitu. Simple, tapi ini sangat penting sekali. Ya. Nah, untuk mendapatkan konsistensi ya, ini salah satu yang saya buat sebenarnya untuk memberikan tanda kepada busur ini. Oh, di sini letak saya aeropassnya, ya kan? Saya pakai yang di sini ini. Makanya ini ada hitam-hitam ini adalah goresan, insya Allah yang stabil sesuai dengan anak panah, ukuran anak panah saya. Jadi saya ngesut insya Allah masih di sini arealnya, tidak merambat ke lain tempat. Karena ini memang kita butuhkan konsistensi. Nah konsistensi ini kita harus tandain Pak. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh. Wong ini aeropass kok, kan gitu, ya kan? Ini aeropass untuk meletakkan anak panah. Lah kalau nggak saya tandain, ya otomatis anak panah saya perkenaannya kan amburadul. Oke ya. Oke, ini yang kedua harus ditandain. Minimal atau bisa pakai mungkin yang alat seadanya seperti ini, misalkan solasi, kertas atau lakban, ya kan? Nanti tapi ini akan saya ganti satu saat nanti karena kalau diteruskan sobek kena kulitnya, kan sayang. Tapi kalau mau dipakai yang lebih awet, bisa di kulit dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting konsistensi itu kita dapat. Kalau perlu tapi dengan kita turunkan ini bisa jadi nggak stabil. Jadi anchornya tetap di sini biar lebih stabil. Kenapa? Karena kalau saya pribadi ngambilnya itu kan ada di sini biar untuk mengkail, ya. Jadi biar dia tidak berubah, ya. Biar saya punya patokan yang pasti, ya. Nah, yang berubah hanyalah bidikan saja. Nah, bidikan sekali lagi di busur. Paling lebih jauh, lebih dengan panah. Sehingga di sini saya menemukan satu konsep bahwasanya bidikan ini untuk dapat stabil itu ada 3 yang stuck, ya. 3 yang stuck, 1 yang dinamis. Maksudnya apa? Dari 4 hal ini 3 yang stuck tidak boleh berubah adalah aeropass, tidak boleh berubah. Wajib kita usahakan harus seperti itu. Knock point tidak boleh geser-geser. Nah, bahan knock point sendiri ini kita harus pilih. Jadi sudah tidak boleh lagi kita menggunakan hansaplas, solasi, ya, atau mungkin karet gelang. Karena apa? Itu punya kemungkinan geser. Semakin kita taruh anak panah, kita geser ke atas, ini naik lagi, tambah naik. Dan itu pengalaman saya sendiri waktu di Kalimantan Barat, di Ketapang, seperti itu. Busur baru datang waktu itu punyanya Kang Heruto Madiun. Busur baru datang bawa ke turnamen karena tidak ada knock point, ya kan? Bingung juga karena memang tidak ada persiapan karena waktu masih benar-benar yang minim lah secara keilmuan. Akhirnya nemunya hansaplas, pakai hansaplas. Wah, enak ini, ada knock point stabil. Mana harapan 1, alhamdulillah, harapan kedua, alhamdulillah, ketiga, ini sudah mulai turun semua, turun lagi, sampai akhirnya, loh ini jadi piye toh? Karena nggak sadar, bidikan akhirnya tak naikkan, kena, habis itu turun lagi. Kenapa? Pas waktu istirahat sampai frustasi, cuman gini-gini, anak panah dipasang, loh, anak panahnya beku ini.
karena geser. Nah itulah jadi pelajaran penting juga, bahwasanya poin ini tidak boleh berubah terjadinya. Makanya Eropa tidak boleh berubah, stuck dia, no point, stuck juga, anchor ini stuck. Saya permanen, tidak boleh berubah. Nah, yang satu dinamis adalah bidikan. Apa bidikannya? Ya dibusur. Kalau dibusur, ini bisa berubah. Nah, teori yang kedua adalah sama, 3 yang stuck, 1 yang dinamis, tapi terbalik. Ya, terbalik. Kalau tadi bidikannya ini di sini berubah, ini stuck di sini. Dibusur, misalkan kita ambil di bagian sini, ya, untuk tempatkan di target. Ini tidak boleh berubah. Mau jarak berapa pun tidak boleh berubah. Kemudian otomatis Eropas juga tidak boleh berubah, no point tidak boleh berubah. Yang berubah atau dinamis adalah anchor point. Sesuai jarak. Jarak pendek semakin ke bawah untuk jarak yang jauh. Nah, di sini kita punya opsi daripada kestabilan dan juga meningkatkan skill kita ini dengan mencoba beberapa konsep tadi. Nah, konsep ini saya temukan yaitu ketika masih di jemparingan. Kemudian saya masukkan ke dalam teknik horsebow ini. Itulah kenapa waktu itu ya qadarullah akhirnya skill pemanah horsebow di Jawa Timur pada waktu itu alhamdulillah lebih cepat progresnya, dapatnya. Karena apa? Karena saya justru ngambil daripada kebiasaan membidik saya di jemparing, saya pakai di horsebow. Bahkan ada salah satu sesepuh panahan jemparing di Surabaya itu, ya sambil guyonan mengatakan bahwasanya Kang Irul ini curang katanya. Curang. Karena apa? Dia ngambil tekniknya jemparing dimasukkan ke horsebow sehingga dia lebih bagus daripada yang lainnya. Karena apa? Yang lainnya menolak teori ini gitu. Pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu saya berani memastikan bahwasanya dengan memakai teknik bidikan ini, ya, dengan dikolaborasi dengan insting tadi itu akan bisa lebih upgrade. Misalkan ada seumpama ada pemula, ya, kita ajarkan teknik itu tadi, kemudian akan mengalahkan atau bahkan melebihi yang instinktif saja. Karena kepastian di dalam bidikan, body form dan juga titik-titik tadi itu dia bisa konsisten. Sedangkan instinktif itu kan memang masih raba-raba. Nah, jadi seperti itu. Ya, tapi sekali lagi tidak untuk merendahkan, tapi ini hanya karena meniatkan untuk menaikkan atau menambah daripada skill pemanah kan begitu. Terutama saya pribadi waktu itu, sehingga menemukan teknik ini, kemudian saya pakai dan saya juga coba ajarkan ke teman-teman dan alhamdulillah sampai sekarang beberapa teman-teman pun alhamdulillah masih ya stabil lah. Kalau di Jawa Timur masih termasuk di antara yang 5 besar sampai 10 besar dengan menggunakan teknik-teknik tersebut. Sehingga dengan begitu pun menurut kami mungkin itu simpel, tapi ternyata itu membawa perubahan dalam teknik memanah kita, ya. Jadi seperti itu untuk teknik bidikan, ya. Dan terutama di dalam panahan ini sekali lagi bidikan ini tidak terlepas daripada salah satu daripada tadi sempat kita bahas ada masalah mata dominan. Nah, nanti monggo nanti bisa dipertanyakan. Nah, ini sekilas untuk teknik bidikan yang saya pakai secara teorinya seperti ini. Secara teorinya seperti ini, ya. Dan ini saya pun juga mengkolaborasikan atau memakai pada saat yang saya butuhkan. Di jarak-jarak pendek saya pakai, ada kalanya bidikan di lilitan saya pakai, mungkin di handle saya pakai, mungkin ada kulit ya, kulit handle itu kan ada juga posisinya itu agak mendekat, atau bahkan ada Eropas yang dia agak lebar. Ini bisa saya pakai untuk bidikan di jarak-jarak pendek. Nah, ketika sudah masuk jarak panjang, maka saya biasanya untuk anak panah kalau dia full sampai di sini, ya, maka saya pakai ujung anak panah sebagai bidikan saya. Begitu, ya. Dan ini otomatis mungkin nanti bisa
Monggo ditanyakan tentang kesesuaian antara busur dan anak panah. Nanti setelah ini insya Allah kita akan bisa praktekkan ya bagaimana cara membidik secara aplikatifnya ya. Dan saran saya pribadi untuk teman-teman, kalau bisa, kalau misalkan di komunitas ya, atau kalau memang alhamdulillah ada kelebihan rezeki ya, nanti bisa, ini saran saja sih, beli anak panah karbon. Tapi tidak di saya belinya. Di sana ada? Ada. Tidak ada juga. Sini ke HP. Ya, anak panah ini kan anak panah karbon ini sudah pabrikasi kan ya. Jadi dia mulai dari berat, kemudian ada FOC-nya, ada ini sudah seragam. Sehingga untuk mengetahui dan juga mengevaluasi teknik kita ini enak pakai karbon. Kenapa? Karena ketahuan. Kalau kita latihan atau latihan aja pakai karbon, kita bagus, berarti masuk ke natural itu lebih enak. Maksudnya kalaupun taruhlah ambiar karena memang karakter naturalnya. Tapi kalau misalkan di karbon aja kita sudah ambiar, nah ini banyak PR-nya ini. Banyak PR-nya. Banyak PR. Makanya ada beberapa teman-teman itu kalau di WA itu kadang karena semangatnya beliau dan saya juga menghargai semangatnya, juga ikut senang juga, setor video Pak, sampai kuota ya lumayan, setor video untuk kan gimana kan. Jadi target dengan jarak tertentu pakai karbon, mulai dari syuting awal sampai anak panah terakhir minta dikoreksi. Kalau bagus lanjut. Kalau enggak kita tinggal koreksi sedikit tanpa merubah teknik masing-masing pemanah ya. Jadi karbon ini memang dipakai alhamdulillah bagus untuk koreksi, memperbaiki teknik. Karena apa? Busur udah bagus, nah, tadi kan anak panah udah bagus ya kan gitu. Ini beli 750 Pak, nggak lebih mahal dari Tonkin ya, nggak lebih mahal dari Cedar, malah lebih mahal Cedar ya, daripada karbon. 750 satu lusik ya kan. Nah, tapi insya Allah bisa dipakai untuk mengoreksi, dan ini bisa dipakai atau urunan di komunitas sehingga punya inventaris dan masing-masing tanpa memberatkan pribadi ya bisa pakai. Tapi kalau bisa punya sendiri alhamdulillah, karena nggak mesti harus kumpul dulu baru bisa pakai, di rumah sendiri bisa pakai. Oke, mungkin sedikit tentang teori yang saya pakai untuk teknik bidikan. Dan saya yakin pun sebenarnya teman-teman pun sudah banyak juga yang pakai teknik tersebut ya kan. Nah, tinggal nanti mungkin kita bareng-bareng yang sudah bawa busur, kita bisa mengoreksi yang mungkin masih banyak problem ya. Tadi ada beberapa juga bagaimana nih dengan pakai panah anchornya pakai kacamata, ada yang kacamata, bagaimana dengan mata dominan dan sebagainya. Nah nanti monggo saya persilakan saja, karena biar nanti lebih fokus kepada problem masalah teman-teman sekalian, sehingga nanti jawabannya bisa bareng-bareng kita ketahui. Begitu, bisa dimulai untuk pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Monggo silakan. Eropas yang ideal, cara ngukur eropas yang ideal kan belum tentu lengkungan busur itu eropas yang benar. Tadi kan baru knocking ero. Nah ini eropasnya itu sebenarnya gimana? Baik, untuk eropas ini ya, untuk eropas ini kita dengan busur yang masih mentahan kayak gini ya, ini kita ukur dulu knock point. Justru knock pointnya bukan eropasnya dulu. Kalau mentahan termasuk boyer itu aksan, kita ukurnya sebelum membentuk handle ini, kita ukur dulu. Ketika udah kita pasang string, kita ukur dulu knock point, baru kita tentukan di eropasnya. Nah, eropas itu menentukan bagaimana ya, sebagaimana yang sudah kita pahami tadi. Setelah sudah mendapatkan knock point ya kan, untuk safety sekali lagi, untuk safety anak panah itu menempatkannya bukan lurus
bukan lurus. Dan ini saran daripada para juga termasuk yang dibahas di Mudzakarah ya. Jadi setelah kita ambil lurus seperti ini antara depan sebelum kita tentukan eropasnya, dengan knock point ini kita ambil lurus dulu. Nah, kemudian kita ambil satu anak panah di atasnya. Bukan. Ya. Jadi kita ambil satu anak panah di atasnya. Nah, kalau seperti ini kita kan sudah menentukan knock point-nya. Nah, tinggal yang anak panah di sini. Kita ambil satu anak panah, kita taruh turun di bawah. Satu anak panah. Itu sudah cukup untuk memenuhi safety. Sehingga kita tanpa memakai sarung tangan pun insya Allah tidak akan tergores. Nah, tentunya sekarang ini pun anak panah ini pun sekarang variasinya sudah teman-teman sudah tidak pakai lilitan. Karena yang sering menggores di tangan kita itu adalah lilitan di anak panah. Gitu. Jadi untuk bagi teman-teman aeromaker ya kan, ini ujung dari venusnya ini ditipisin lagi kulitnya. Sehingga press, benar-benar press posisinya itu dengan shaft. Jadi dia tipis di posisi ujungnya sini itu tipis. Ya di sini pun cara ngetesnya ya seperti ini. Kalau masih sakit berarti ada yang masih tebel. Jadi harus ditipisin lagi ya. Sebelum ditempel itu diamplas sampai tipis bagian ujung baru direkatkan. Nah, walaupun terkena pun ini sudah aman. Sehingga kebutuhannya sekali lagi karena kita fleksibel. Ketika kita mencoba untuk mendapatkan safety, ya kita ambil satu anak panah di bawah seperti ini, kan begitu. Ini sudah insya Allah safety. Venus ya tidak mungkin melukai tangan kita, kan begitu. Nah, akan tetapi di sini kita fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekali lagi. Nah, eropas di sini ini salah satunya adalah ini bisa kita geser lagi sesuai kebutuhan. Nah, inilah yang namanya setting busur dengan jarak. Nah, sehingga dengan knock point kalau yang punya saya ini memang saya tempatkan di bawah sini. Ini 70 meter saya masih bidik pakai solasi. Tapi kalau misalkan 70 meter tidak nyampe anak panahnya, ini saya naikkan lagi sampai cuman sebatas lurus saja, tidak seperti ini. Karena kalau anak panah seperti ini justru malah turun anak panahnya. Karena apa? Nyenggol tangan kita. Nah, seperti ini. Ini ketika lari, ini membentur. Nah, kalau ini membentur, ini bukan tambah melaju ke atas, enggak. Membentur. Jadi batasannya itu adalah lurus saja. Ini maksimal. Tapi kalau bagian panah yang memang masih ada lilitan, maka kita tambahin safety-nya pakai sarung tangan. Karena itu pasti tergores. Tapi bisa kita antisipasi dengan metode ini. Jadi ini sudah mau kita tempel tangan kita, insya Allah tidak tergores. Karena yang menggores lengan kita, tangan kita itu lebih condong ke lilitannya. Udah dikasih lilitan, dikasih lempi kan begitu. Nah, lempinya keras lagi, nah itu yang menyakitkan. Bukan venusnya, makanya lilitan sudah dihilangkan, tidak pakai lilitan sudah. Tapi ujungnya ditipisin. Jadi walaupun saya tidak pakai sarung tangan, saat ini lurus pun aman, insya Allah. Tapi ini sudah maksimal, jangan diatasin lagi karena nalarnya kan kalau semakin jarak jauh ini kalau ke atas dia bisa naik salah. Justru akan turun anak panah karena kesenggol. Nah, jadi seperti ini. Untuk menentukan eropas. Jadi diambil kelurusannya, ambil satu anak panah, kemudian taruh di bawah. Ya. Tapi kalau kita sudah beli yang sudah jadi, tapi stringnya tidak ada knock point-nya, sama. Kita ambil eropasnya mana dulu, kemudian kita luruskan.
Kan ini aeropasnya di sini Ustaz. Kita ambil kelurusannya dulu, kemudian kita ambil satu anak panah, dua anak panah di atasnya. Baru kita kasih knock point. Nah, knock point. Nah, knock point sendiri syarat sebenarnya kalau kita sudah ikuti turnamen terutama. Kalau bisa kita memberikan 2 knock point, berikan 2 knock point. Tapi harus disetting dengan knock anak panah kita sendiri. Sehingga apa? Ketika anak panah masuk ke string, ini sudah rapat di 2 sisi. Sehingga tidak ada kekhawatiran bagi kita bahwasanya dia akan terlepas. Karena sudah rapat di sini. Kalau cuma satu begini, terkadang kita masih ada kalanya jatuh, turun dan sebagainya. Nah, jadi untuk turnamen kurang lebih keperluan turnamen ya, keperluan turnamen itu salah satu yang harus kita perhatikan. Yang paling penting lagi adalah begini. Ini juga hal yang simpel tapi ternyata berpengaruh. Ketika kita masuk shooting line, tidak semua shooting line itu sudah dikasih garis. Yang mana itu adalah tempat pemanah untuk memanah. Tidak mesti. Kadang cuma dikasih garis saja, pemanah di target A, target B, target C. Asal aja pokoknya. Saya di sini, saya lurusnya di sini. Ada orang yang sebelah kita, dia ngambilnya paling jauh. Karena menurut pandangan dia yang paling lurus di sana. Ya, nah di sini tidak usah repot, tidak usah bingung. Patokannya dimanapun terserah. Kita mau yang penting masuk, shooting line masuk. Nah, sebelum kita mulai memanah, ini yang perlu kita perhatikan. Cari posisi berdiri kita ini yang nantinya setelah kita ambil anak panah, kita kembali, kita tetap di sini. Tidak boleh berpindah. Karena dengan berpindah itu akan berpindah pula arah anak panah. Ini sering terluput dari teman-teman. Nah, terus bagaimana kita menentukan apakah kita taruh anak panah di depan kita? Wah, itu gonku jadi goni. Ya. Dan ini saya masih ingat juga, ya, bahwasanya ada di pemanah modern itu pun sampai kakinya yang dulu ya, sebelum yang sekarang. Kalau yang sekarang itu kan sudah diberi garis-garis sendiri. Bahkan ini lapak saya nih. Nah, pemanah di sini sudah ada lapak sendiri, kotaknya. Lah kalau dia melewati dia kena dis. Nah, itu perkembangan. Nah, kalau dulu udah diri telak, sekul. Atau minimal pakai tanda apa terserah. Nah, tapi kalau saya yang sering pakai dan ini samar, artinya nggak terlalu kelihatan. Biasanya itu sangu. Terserah apa sangu. Pokoknya yang paling mencolok dan dia nggak bisa berubah posisinya. Ya, bisa kertas, bisa plastik, bisa apapun. Ya, kita taruh. Taruh di rumput Pak, jangan di atasnya. Di rumput bawah, jadi dia walaupun tertendang-tendang tidak akan berubah. Kita taruh paling bawah, udah kita taruh di posisinya berdiri kita di depannya. Jadi patokan di yang sudah kita taruh, ini kaki, ya, ini tanda yang sudah kita selipkan di rumput, ya kan, di rumput. Nah, kenapa harus diselipkan? Karena kejadian dulu pernah patokannya itu ngambil batu. Si batu, orang kan nggak tahu kasih batu, taruh di depan sini, ambil anak panah, terus ada pemanah berikutnya, ini apa tuh ini? Nah, ini proses dimana akhirnya saya mencari bagaimana caranya saya bisa memanah dengan stabil, sehingga akurasi saya nggak berubah. Ya, karena ternyata misalkan dulu ya, ada pemanah A, B, C. Orang latihan pasti dia ngambil di tengah biasanya. Tahu-tahu dapat yang C. Alah Pak bodoh ini latihan kan? Ya sekitar turnamen gampang. Lu di sini. Kok bedo? Aku latihan lu, betung iru lu mlebu kabeh. Nah kini kok enggak? Beda. Simple tapi ternyata berpengaruh. Cara-cara seperti ini
Kalau antum pernah lihat video Kang Ilham Kamper, si maduk berarti ikuti. Aku jadi malu. Soalnya konangan sekarang ini akhirnya. Itu sebelum masuk ke syuting land bersama Bisnan, ya, itu saya itu ngeraba-ngeraba, Pak. Antum cek detail banget, seperti ngecek tadi yang sok-sok gaya tadi. konangan istilah. Antum cek, kaki saya gini-gini. Itu ngambil batang pohon, udah tak taruh, tak injek, udah tak pakai. Ketika saya ngambil anak panah, saya kembali ke lokasi semula. Sehingga apa? Saya bidik dengan bidikan sama, tidak berubah. Kalau saya berubah sedikit aja, kita bidik sama, tapi hasil beda. Pasti geser. Itu kuncinya. Bukan curang ya, Pak ya. Strategi. Saya senang dengan Anda. Iya, ngomongin strategi kok enak ya, Pak ya. Ketangannya kok kayak ya apa ya, salah. Kalau tadi kita ceritanya kan kayaknya salah Ustaz ya. Ini ahli dukun ya. Tapi iya itu Pak. Sukses kayak gitu. Jadi strategi ini trik lah kalau boleh dibilang. Ini memberikan kita akurasi yang lebih bagus dan konsisten. Nah, di sini justru yang saya koreksi pada waktu di video Ilham Kamper itu adalah saya memperhatikan Kang Misnan itu mereka berubah-ubah. Atau cek lagi sekali lagi. Mana? Jazz. Sur lagi. Beliau merubah posisi kaki, posisi berdiri. Sehingga apa? Masya Allah ya. Ternyata beliau juga masih belum tahu teknik potongan antangin loh. Nggak tahu ternyata beliau. Ya sudah. Nah disitulah justru yang akhirnya qadarullah ya, tetap sekali lagi atas izin Allah menangkan di turnamen-turnamen yang saya ikuti, karena yaitu tadi mencoba untuk mencari teknik trik yang pada akhirnya bisa meningkatkan. Teknik boleh sama, busur boleh sama, anak-anak boleh sama, tapi meningkatkan yang lebih detail seperti itu tidak semua ternyata teman-teman lalui. Nah ini yang saya tadi dan ketemu, dan akhirnya juga sama tak uji coba ke teman-teman, gimana? Iya bener. Nah kayak misalnya Pak Roni Malang itu kan pakai kan gitu, akhirnya apa? Dia berhasil. Pak Roni itu termasuk bisa dibilang master panahan juga di Malang ya, Malang Raya. Beliau itu masya Allah kalau sudah ambil track lurus dengan target lewat semua. Pemanah siapapun insya Allah lewat semua. Tapi kalau antum kasih posisi sebelah kanan, dia yang lewati. Jadi kalau saya jadi panitia itu kadang tak garoi orang-orang itu. Seolah-olah itu saya sudah pernah tahu kelemahan teman-teman ini. Wah itu biasa menang Ki. Saya bikin apa pokoknya yang akhirnya itu menjadi kelemahan beliau-beliau ini. Ya insya Allah nanti yang menang ini orang-orang baru. Jadi triknya di panitia lagi ini akhirnya. Ya, jadi simpel, dan itu pernah terjadi di Temboro. Top skor Pak Roni waktu final masuk kan dia nomor 1 kan, otomatis kepanggil nomor 1 posisi sebelah kanan. Wah kami ruli pelanggaran. Lantas pun di Kang Roni lanjut dengan C salah jadi top skor. Aku mana tahu. Padahal jadi sebelah kanan rusak panahannya. Tidak menang atau tidak bisa konsentrasi karena kelemahan di situ. Tapi ketika sudah masuk di posisi yang itu tadi favorit, selesai. Nah, agar kita tidak tergantung dengan posisi kiri, tidak tergantung posisi kanan, itu salah satu trik untuk stabil dalam bidikan. Karena kita posisi badan, posisi berdiri mau tohir, mau ishak ataupun hasyim, ya kan, tekniknya tidak akan berubah karena apa? Bidikan kita di jalur yang sama. Kita sedikit berubah, ini pasti berubah lagi. Pertama bidikan seperti ini, kita berubah. Nah, ya kan, semakin agak panjang. Ini bidikan kita lurus, kita ganti di sini. Nah, kan di bawah kita, di belakang kita, sehingga apa jaraknya akan sedikit lebih jauh. Tadinya kena, kok nggak kena? Ya gara-gara simpel, berdirinya berubah. Oke, ngoten niku
kurang lebih. Silakan untuk yang bertanya berikutnya, monggo. Saya Eropas dan laju arus. Jadi beliau menyampaikan bahwa kalau sampai aropas kita itu ada luka karena lewatan arus, atau arus kita ada bekas luka gesekan dengan aropas, artinya kalau menurut beliau itu aib, karena akan mengganggu akurasi dan juga akan mengurangi umur dari arus. Nah, beliau menyampaikan bahwa saat memegang busur itu yang dijadikan aeropes atau arores ini adalah pertemuan antara jempol dengan telunjuk seperti ini. Jadi tidak mepet ke dinding aromnya, tapi seperti ini. Ya. Dan ini sering kali saya temukan di kawan-kawan yang lain. Bagaimana penjelasannya? siap, masya Allah. Kalau untuk mengurangi gesekan dengan antara arus dengan arus ini, logika saya yang digunakan adalah kata samping atau kata yang lainnya. Baik. Assalamualaikum. Masya Allah. Bila. Nah, ini sekali lagi ini kan wawasan ya, wawasan. Dan ini betul kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu sebenarnya pembahasan ini. Nah, tapi kita akan ulas lagi di teknik sing ini malu saya. Nah, teknik apa itu namanya? Teknik penguncian. Nah, ini maksudnya malah teknik penguncian. Karena ini bukan konsentrasi di Eropas dan sebagainya, tapi lebih ke teknik penguncian. Dan ini sekali lagi adalah salah satu di antara teknik penguncian yang sudah dipakai oleh para imam panahan, kan begitu. Nah, sehingga ke Cak Romadi. Oh, gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau kebetulan yang saya pakai ini sebenarnya sudah lama, termasuk yang harus direvisi karena ketika terbitan awal ini banyak dikomplain, banyak juga sempat ada tuntutan waktu percetakan buku ini. Makanya setelah itu ada muncul revisi terbaru yang hardcover itu. Nah, terus yang sekarang ada lagi revisi daripada hardcover itu yang lebih lebih ngeringkes lagi. Tapi saya ngambil di sini ya, bahwasanya ini masuk di kuncian ya, pelepasan, di mana para imam panahan itu salah satunya adalah memakai teknik kuncian panahan dan juga rilis itu. Nah, oke. Biar nggak salah kata, saya akan bacakan ya. Dimana ini tempat berjalannya anak panah ketika melewati kepalan tangan kiri. Ya, ini ada 4 macam. Artinya ada 4 teknik yang dipakai oleh para pemanah. Ya, tentunya yang pertama, ini nanti masuk di poin itu, bahwasanya sebagian pemanah menjadikan sendi jempolnya sebagai tempat yang dilalui anak panah. Berarti yang normal ya. Teknik ini memiliki kelemahan menurut para ahli karena bulu pada anak panah akan menabrak sendi jempol tangan dan melukainya, kan begitu. Bahkan terkadang batang anak panah menggores sendi jempol sehingga mengeluarkan darah. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian pemanah menjadikan jari telunjuk sebagai tempat berlalunya anak panah. Ini caro.
Ya, kita Kang Ahmadi dari Mojokerto itu ownernya Zamba Leather, jadi beliau bikin quiver. Nah, beliau itu menjadikan ujung anak panah itu menjadi berlalunya anak panah, sedangkan jempol yang menjauh dari anak panah, ya kan? Nah, teknik ini lebih baik sedikit dari teknik yang pertama, karena namun teknik ini ataupun teknik yang pertama tidak begitu baik digunakan, hanya saja sering digunakan oleh orang-orang yang mengikuti mazhab meluruskan gagang busur pada kepala. Jadi modelnya itu seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, memakai ujung anak panah sebagai lajunya anak panah. Telunjuk. Ya, maaf, telunjuk. Jari telunjuk ini sebagai untuk lajunya anak panah. Ya, sebagai anak panah. Ini yang teori yang kedua. Kemudian yang keempat, sebagian pemanah mengangkat ujung jempol dan ketiga, sebagian pemanah mengangkat ujung jempol dan menjadikan telunjuknya di bawah jempol, ya, sehingga anak panah berjalan pada kuku jempol seperti membuat kuncian 13. Teknik ini sering digunakan oleh orang-orang yang memiringkan busur pakai bidikan sebelah kiri. Ya. Diambil di sini. Ya. Mengangkat ujung jempol dan menjadikan telunjuknya di bawah jempol sehingga anak panah berjalan pada kuku jempol, ya. Rest arrow kan rest arrow portable, karena pemanahnya miring, dia jadikan titik di sini untuk bidikannya, ya, titik bidikannya. Dan ini menambahkan tadi kalau pernah mengikuti atau memantau PT Kupasi yang terakhir kemarin versi Corona, ya, itu versi Corona belum ya, sebelumnya itu yang juara satunya dan juara duanya dari Malaysia. Nah, alhamdulillah qadarullah kami dan Syekh Galeh mendapat kesempatan bertemu dengan beliau. Kemudian akhirnya kita sharing-sharing apa yang membuat beliau bisa dengan ikhtiarnya itu masuk dan alhamdulillah menang juara satu. Beliau ternyata bidiknya beliau pakai 3 jari. Iya, pakai 3 jari di sisi kiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ketika kami tanya bagaimana cara membidik dengan 3 jari seperti ini, karena kita kan masih awam. Tapi alhamdulillah beliau bisa, kan gitu. Nah, beliau mengambil bidikannya itu di sini, di jari-jari apa ini? Kepala jari. Ini dia pakai bidikan langsung ke target. Jadi di sini ditempatkan di target. Nah, ini tergantung nanti jaraknya. Semakin jaraknya lebih jauh, semakin ke bawah yang dipakai. Semakin jarak dekat dia pakainya di sini. Ya, sekali lagi ini adalah suatu hasanah di dalam panahan. Tinggal konsisten. Artinya apa? Ternyata Allah memberikan dari sini. Saya cuma mengambil ibrohnya saja, bahwasanya baik itu tamdu sebelumnya di tahun yang sebelumnya itu yang menang rata-rata tamdu, mengalahkan yang three finger, kan gitu. Tahun berikutnya yang Malaysia itu three finger mengalahkan tamdu. Nah, itu ada kayak gini, mungkin ada sharing-sharing atau coaching klinik. Di sana kan Korea, makanya sana bosur-bosur Korea semua rata-rata. Tapi tidak bisa sebagus kan Samsul. Nah, kenapa? Ya nggak tahu. Makanya next ke depan ini saya kepingin mempelajari tersebut untuk menjawab teman-teman gimana sih sebenarnya, termasuk yang teman-teman berkacamata. Karena apa? Busur-busur Korea ini biasanya kan full through, over through.
Berkacamata ini kesulitan nggak dengan teknik tersebut? Karena kalau kita pakai teknik misalkan Turkish, rata-rata kan ada di depan, ya kan? Rata-rata di depan. Jadi string ini nempelnya cuma di depan mata atau di kacamata. Jadi aman, nggak ada masalah. Nah, tinggal teman-teman kalau misalkan bermasalah dengan teknik yang tersebut full throw, tinggal dimodifikasi saja. Busurnya misalkan dicoba ditarik tepat di mata kacamata ini, kemudian diukur berapa inci, udah tinggal disesuaikan. Minta berapa lbs di sekian inci tadi. Nah, kalau perkara misalkan nggak nyaman kan, misalkan cuma di depan saja, kan begitu. Nah, jadi nggak enak gimana ya, body foamnya apa nggak dapat. Nah, tapi kita bisa melihat pemanah-pemanah Turki itu tarikannya nggak panjang-panjang, Pak. Atau melihat flashback lagi video-videonya VT Kopassi itu, ada yang di sini gimana? Malah kemarin tuh yang pemenang juara satunya Ahu Eker, bidikannya nggak di sini, di sini, ya di sini. Bidikannya untuk ekernya di sini. Artinya apa? Dengan jarak 60 meter, ya kan? Dengan ekernya di sini, loh ini lurus ini, Pak. Biasanya untuk tarikan-tarikan lurus. Nah, itulah kenapa akhirnya saya sempat sharing juga. Akhirnya saya tanya, ya kuncinya emang di anak panah. Beliau pakai busur 41 lbs, anak panahnya itu 23 gram, lurus larinya. Jadi cuma bidiknya di pelipis mata, rilis ya, 60 meter tujuan anak panah, yang masuk 5 anak panah ya. Nah, jadi ini tinggal kita akhirnya apa, kalau memang teknik itu nggak sesuai dengan kondisi badan kita, ya mau nggak mau kita harus rubah. Sama seperti video ini kan ada saya Mas Bayu. Mas Bayu ini salah satu yang sekarang ini lagi sharing-sharing terus sama kita, sama kami. Beliau biasa pakai busur Turkish. Kemudian yang terakhir, beliau ini akhirnya pindah ke busur Korea. Bermasalah ketika main busur Korea. Kenapa? Karena tarikannya bukan Korea. Nah, ini baru kita perbaiki. Kang, kalau antum sudah pakai Korea, ya antum pakai teknik Korea. Jangan pakai Turkish yang ada di depan di depan pipi gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena busur Korea itu maksimal draw dan maksimal berfungsinya limbsnya itu ya di maksimal draw-nya. Nah, itu bisanya berapa inci? 29 cuman. Ini 29 inci dia. Ya. Jadi dia ngambil di Korea. Nah, oleh karena itu penyesuaian teknik dengan kebutuhan kita ini akhirnya kita cari. Bukan lagi meniru Kang Irul, bukan lagi meniru Bang Misnan, bukan lagi meniru Kang Samsul, bukan lagi meniru Kang Sayyid misalkan. Nah, kebutuhan kita sendiri. Oh, yang dipakai Kang Irul nggak cocok sama saya, udah jangan dipakai. Ya, saya kok nyamannya itu Kang Samsul nih, pakai. Nggak bisa kita memaksakan dengan teknik tertentu kepada orang lain kecuali diri kita sendiri yang menentukan. Karena ibaratnya opsi TPS ya, pemilu ini sudah ada teknik A, teknik B, imam A, imam B dan sebagainya. Ya kita tinggal pilih yang mana. Jangan niru tetangga kita, jangan niru saudara kita, teman kita, jangan. Jadi kita sesuaikan sampai kita dapat. Kita bermasalah di kacamata, udah, saya enak full draw, ganti. Dan itu terjadi Kang Rahmadi juga. Ada juga teman kita di Jawa Timur, Mojokerto, Ruby, juga sama. Kang Rahmadi dulu itu ya sama, kayaknya rata-rata Korea, full draw, nggak stabil. Udah ganti Turkish. Nah itu tadi pakainya gini dia. Tanpa sadar beliau pakai gini. Yogi tekniknya ya bukan ini, tapi ini muncul dengan sendirinya. Kita buka di buku ini ada, di kitab Furusi ada. Jadi menempatkan anak panah di telunjuk. Kayak apa ya? Kayak visir. Nggak tahu tapi ada gitu loh.
Ya, jadi untuk masalah teknik seperti ini tinggal kita pilih. Artinya kalau pada akhirnya begini tidak menggores busur, ya, tidak menggores anak panah, itu adalah baik. Tetapi kita menggunakannya tidak baik, artinya masih akurasi kurang. Bukan tekniknya yang salah, masih di kitanya, begitu. Jadi akhirnya kita juga pun sekali lagi udah nggak usah ada teknik di antara kita, ya. Kalau kita memang bisa bagus, buktikan, ya, pakai dan sebarluaskan. Artinya ini loh saya pakai, ini loh caranya seperti ini, ya, sehingga teman-teman yang lainnya bisa memilih dan bisa insya Allah memananya lebih baik. Oke, berikutnya. Jadi Ustaz? Baik, untuk yang pertanyaan pertama, kita di semua busur idealisnya Pak. Idealisnya, artinya kembali kepada namanya idealis itu kan, kalau kita misalkan bermimpi itu setinggi-tingginya, ya. Nah, sama akhirnya juga kembali kepada ini sudah idealis ini, kitab, buku terjemahan, video, ini sudah idealis, ya kan? Sudah idealis. Nah, kemudian untuk masuk kepada aplikasinya, ternyata kita masih jauh dari semua kitab yang sudah diterjemahkan ini. Kita masih pakai cuma 3-4 lembar. Karena apa? Ngejar semuanya itu sulit, belum bisa. Ya emang bertahap. Nah, artinya sekarang pilihannya, pertanyaannya saya kembalikan. Kalau seperti itu, sampean sebagaimana kalau kita punya skill, kemampuan dalam bidang olahraga, pasti tahu kalau kita di sekolah dulu, orang itu pinter main catur, orang itu bisa main basket, orang itu bisa volley, bisa sepak bola, bisa tenis meja, tapi sekedar bisa. Tapi dia mahir terhadap satu kegiatan, dia mahir di satu saja, tapi tidak bisa di yang lainnya. Nah, tinggal kita mau pilih, mau sekedar bisa atau mahir. Nah, sehingga kalau mau mahir ya satu, ya kan? Satu sampai mahir, baru kita mau berubah yang lainnya, no problem, ya kan? Dan itu proses, Pak. Sama, mencoba beberapa teknik, saya nggak berani dulu, satu dulu tak mahirkan dan tak buktikan, insya Allah dengan konsistensi dan ikhtiar dan doa, ini saya bisa dengan teknik ini. Oh, alhamdulillah. Coba dengan teknik yang lain. Dan itu proses. Oh, bisa lagi. Ini saya ke depan mau nyoba lagi. Saya pakai busur Korea, insya Allah nanti. Untuk menjawab, sekedar menjawab teman-teman gitu loh. Oke, jadi begitu insya Allah. Dari itu di sesi kedua ini saya tutup dengan pertanyaan yang berikutnya, yaitu bagaimana tentang kok nggak pakai katra, kok nggak kejepret, kan begitu. Nah, kembali kepada materi di mana kita kelurusan 4 hal. Yang diluruskan itu adalah ujung anak panah, ya kan, long point, anchor, sama lengan kanan ini. Ini yang diluruskan, bukan tangan kiri yang diluruskan. Ya, oke. Saya minta izin ya, karena kalau kejepret kan harus diberikan kejepret teman. Yang diluruskan itu ujung anak panah, ya, sampai ke sini. Artinya kalau saya anchornya di sini, ini lurusnya begini ya. Ini target nih ke depan nih. Inilah target kan, lurus ke depan. Nah, ini kalau misalkan saya tarik ke belakang, posisi anak panah sama lengan saya ini tetap. Ini berada di satu jalur apa di beda jalur? Di beda jalur. Kalau saya, nah ini satu jalur.
Nah, sebenarnya yang kita luruskan itu anak panahnya, bukan lengan kita. Sehingga seringnya teman-teman itu mempraktekannya adalah ketika narik, ya kan, ini begini, ya, sampai diongkek awalnya untuk meluruskan, karena pikirannya dengan ini lurus, itu juga lurus. Nah, resikonya itu bisa dipakai, bisa. Resikonya kejepret. Jadi nggak usah kaget dan pasti kejepret. Dan ini terjadi pada teman-teman yang modern. Kenapa mereka harus dan wajib pakai arm guard? Ya karena posisi mereka lurus. Nah, mereka lurus, sehingga pasti ada kemungkinan kejepret. Pasti, insya Allah pasti. Ya kan? Itu kelurusan. Nah, kita juga sama. Kalau ngambil kelurusan body ini pasti kejepret. Maka equipment aksesoris yang harus kita pakai tambahan adalah arm guard itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita tidak pakai arm guard tapi juga tidak kejepret, kan begitu. Sekali lagi yang diluruskan adalah anak panah, bukan lengannya. Sehingga posisi lengan sama anak panah ini bisa menyudut segitiga. Ini lengan, ini anak panah. Otomatis ini sudah menjauh lengan kita dari string. Konsistensinya di mana? Kunci. Jangan bengkong, kunci. Ya. Nah, ini lurus. Ini lengan saya nih. Nah, ini masih handling yang lurus, ya, handling yang lurus. Nah, kemudian saya ngambil handle yang diagonal. Ini otomatis berpindah posisi dari handle kotak itu lebih condong ke tengah, gripnya ke tengah, seperti ini. Dan ini posisinya agak sedikit rapat, saya katakan. Nah, ketika saya ngambil posisi yang miring seperti ini yang lebih sering kena busur handle itu adalah pangkal telapak kita yang bawah. Jadi di sini posisinya, bukan di tengah lagi. Nah, kalau sudah di posisi seperti ini, posisinya sudah seperti ini akan lebih jauh. Lebih jauh. Sehingga tidak ada lagi yang namanya jepret. Kan begitu. Nah, ini bisa dilihat mungkin di teman-teman yang di area sini ya, jadi kelurusannya. Nanti bisa dilihat nih posisinya. Ini kan sudah sini. Ini ngelok kunci. Ini ngelok kunci. Nah, nggak kejepret, lewat sudah. Nah, itulah kenapa saya memakai teknik bisa tarikan panjang 28 sampai 30. Saya menggunakan lengan ini. Kalau saya biasa di sini di 28 untuk ditarikan 29 sampai 30, saya membusungkan dada. Di 28 saya membusungkan dada. Membusungkan dada, sehingga otomatis tarikan saya akan lebih panjang tanpa merubah yang anchor tetap. Yang berubah kan di sini aja. Jadi kali lagi 4 hal tadi itu, 3 yang stuck, 1 yang dinamis, itu bisa dibolak-balik. Ya, bisa dibolak-balik. Nah, kalau nantinya ini kedepannya ada 145 meter dengan busur ini nggak bisa juga. Saya mau ginikan, busungkan dada nggak bisa. Otomatis saya rubah yang dinamis, saya rubah. Kalau tadi yang dinamis di sini, ini stuck, nggak boleh bergerak. Nanti akan saya rubah
posisinya. Yang dinamis di sini ini stadium. Karena jaraknya sudah semakin panjang. Nah, kalau kita lihat orang-orang Korea, adakah orang Korea di sini? Tidak ada. Nggak ada. Prank. Ya, panjang di sini. Menyesuaikan. Busurnya juga nggak tinggi-tinggi. 40-45. Tapi full tuh. Jadi yang diluruskan anak panah bukan lengannya. Semakin kita bisa memposisikan posisi badan kita ini sudut segitiga, aman. Kita pakai arahkan. Oke, ngoten nggih?